Halo, selamat malam. Teman-teman 2300 teman-teman, kita baru saja mulai live. Kita kencangkan. Ya, kalau bandel baru mirroring, betul. Saya kayak gitu. Saya nggak mau serta-merta membahas iman orang. Nggak tertarik saya. Kalau dia mau bahas tanya iman saya akan jawab dengan baik. Saya tidak terlalu tertarik sebenarnya membahas iman orang, teman-teman. Halo, selamat malam. Haryadi. Halo Haryadi, Kristen bukan? Haryadi, sehat kau Haryadi? Naik ke atas ngomong Haryadi. Itu mau ngelapor itu dia itu. Itu kayak gitu mau mereport itu kayak gitu teman-teman. Kalau dia diam kayak gitu itu sengaja itu. Kita baru saja mulai live ya teman-teman, baru berapa menit ya? 10 menit ya. Halo, selamat malam Agent Langit. Nah, itu mau report itu kelakuan itu. Rohit. Oke, silakan Rohit. Thank you ya mawar-mawarnya, terima kasih ya. Nah, sudah bisa buka kameramu? Sudah bang. Ya, silakan buka kamera. Dari Madura bang. Abangnya dari mana ini? Oke, oh udah pakai peci luar biasa, masya Allah. Ustadz Pak? Bukan, cuman Ya. orang biasa bang. Kiai. Cuma pernah mondok bang. Oh, pernah Berarti mondok. status santri begitu. Oke, silakan. Apa pertanyaanmu? Anda bertanya, saya bertanya. Silakan. Mau bertanya dengan nada lembut, nada rendah begitu bang ya? Ya, tapi jangan tersinggung ya Pak. Soalnya saya orang timur. Kalau saya agak tinggi berarti bukan marah, tapi memang logat saya kayak begitu. Oh iya, Ya, silakan. tenang aja bang. Kalau sama saya santai begitu. Silakan. Yesus itu anak Bunda Maria ya bang. Anak kemanusiaannya Bunda Maria sebagai manusia. Berarti Bunda Maria itu ibunya Tuhan Yesus begitu. Ya, dalam keadaan sebagai manusia ibunya. Berarti Tuhan Yesus lahir dari Bunda Maria, begitu Perawan ya? Maria, lebih tepatnya perawan Maria. Iya, perawan Bunda Maria, iya. Berarti statusnya Yesus berarti manusia ya, Bang? Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kasih Manusia pertanyaan, begitu. kasih pertanyaan yang lebih menggigit lah Bang. Bosan tiap malam saya dapat pertanyaan ini terus. Enggak, soalnya aku bingung ini, Bang. Nggak pernah dengar apa-apa, cuman mau tanya itu aja. Ya, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, udah. Begitu. Udah? Berarti tercipta manusia ya Tuhanmu Bukan itu, tercipta. Yesus Allah dari dalam syahadat kami, Allah dari Allah, terang dari terang sejati, tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Berapa Tuhannya Bang? Yesus, terus Paulus, terus Bapak. Paulus itu bukan Tuhan. Kau tahu dari mana Paulus itu Tuhan? Ini Tuhan Yesus, Paulus. Iya, Ambil Paulus Bapak itu sama siapa? Paulus itu siapa? Katanya sih, aku kan nggak pernah baca. Kata siapa Paulus itu Tuhan? Katanya orang Kristen Bang. Sekarang kamu percaya dengan Paulus gak? Nggak percaya. Aku Oke. percaya sama Nabi Muhammad, imanku. Ada Al-Qur'anmu di situ? Ada itu. Coba buka Yasin 14. Yasin 14. Kenapa Bang? Bunyinya gimana? Aku hafal Bang kalau Ya Al-Quran. coba baca. Tapi nggak bisa terjemahan aku. Cuma Oke, bisa. saya bacakan ya. Saya Ya. bacakan ya. Kamu kalau baca ini kamu mengerti artinya nggak? Mana? In arsalna ilaihi muthnaini. Begitu. Ya, terus? Fakadzabuhuma Mm-mm. fa'azzazna. Hmm. Bitsalitim faqalu inna ilaikum mursalun. Begitu, Bang. Oke. Artinya? Ketika kami mengutus kepada mereka. Kami ini siapa? Kami ini siapa, Bang? Ya saya tanya kamu, jangan tanya saya. Allah. Allah, Bang. Oke, kami ini Allah. Ketika Allah mengutus kepada mereka, Dua orang utusan. oke, dua orang ini siapa?
Kurang tahu saya, Bang. Lah, katanya mondok. Kenapa nggak tahu? Karena aku gak apa itu. Gak ngaji itu. Kalau Bang. saya Cuma- bilang, kalau Ibnu Katsir bilang itu Paulus, kamu percaya tak? Enggak percaya, makanya saya nanya ke Abang, apakah Paulus itu Tuhan apa bukan begitu, Bang? Paulus itu bukan Tuhan semesta alam. Paulus juga bukan Tuhan ini. Paulus itu biasa. Rasul Yesus Kristus yang mengikut Yesus Kristus. Berarti Tuhannya cuma Yesus sama Bapa ya, Bang? Hanya ada satu, bukan. Hanya ada satu Allah saja. Ya, Allah itu yang esa. Allah itu sesembahan. Allah itu tidak berwujud, tidak bisa dilihat oleh siapapun, tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Kok Yesus dilihat, Bang? Ya, karena Yesus adalah Allah yang zohir. Allah yang batin gimana, Bang? Ya, Allah yang batin, ya Allah yang tidak terlihat. Berarti ada dua Tuhannya, Abang. Bukan. Siapa bilang Tuhan saya hanya satu, Yesus? Tuhan itu gelar. Tuhan itu bukan nama. Oh. Allah itu sesembahan yang dikenal sebagai Sang Bapa yang tak berwujud. Ketika firman-Nya menjadi manusia, ya, kita kenal dengan manusia Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus itu mendapatkan gelar sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, berarti Yesus itu hanya gelar ya, hanya gelar Tuhan. Yesus begitu. itu nama kemanusiaan, Tuhan itu gelar. Oke, sudah? Oh iya, Bang, sudah paham saya. Terima kasih banyak, Abang. Mau kemana? Jangan turun dulu. Mau nanya apa, Bang? Tanya itu, Allah mengutus siapa dua orang ini? Aku nggak tahu. Nanti saya tanyakan ke Ustadz Yusuf PI. Gimana? Nanti Kamu mondoknya berapa tahun? cuman 1 tahun, Abang. Tapi saya nggak. Saya cuman belajar sholat, puasa, begitu, Abang. Jadi nggak mau ditanya imanmu? Nggak mau, Bang. Aku nggak tahu. Nggak mau ditanya. Kalau mau nanya, Abang ke Ustadz Yusuf PI. Yusuf PI sudah terkencing-kencing debat dengan saya. Atau ke Bang Juma sudah trauma berdebat dengan saya. Kamu nggak nonton debat saya dengan Juma? nonton sih, Nah, Bang. udah Juma sudah kalah, udah nggak usah bahas lagi. Kalau sama Abang Juma, abangnya nggak bisa. Juma itu, dengar baik, Juma itu ketika di tempatnya saja, di dalam masjid, bukan dibahas Al-Quran, Bible orang Kristen yang dibahas. Karena saya nggak tahu ya Juma ini memahami kitabnya atau tidak. Tapi saya yakin Juma ini tidak memahami kitabnya sendiri. Itu. Paham? Gini aja, Abang kalau berani diskusi offline gimana? Kamu dengar baik-baik. Saya sudah kasih tantangan debat kepada Yusuf PI. Saya sudah kasih alamat lengkap saya. Tetapi Yusuf PI takut datang ke tempat saya. Lalu dia buat alasan. Kamu tahu alasannya apa Yusuf PI? Yusuf PI bilang debat tidak boleh pakai laptop, tidak boleh pakai buku. Itu debat orang kampung, nggak pakai laptop, nggak pakai buku. Ya debat harus pakai buku. Nggak pakai dalil. Kamu pernah sekolah nggak? Turun. Kecuali orang yang tidak pernah sekolah, yang tidak pernah beli buku, sehingga debatnya nggak mau pakai buku. Kalau orang yang sekolah, debatnya pasti pakai buku. Kecuali orang yang tidak pernah sekolah, tamatan SD, debatnya nggak mau pakai buku. Itulah kalian. Aneh kalian itu, memalukan. Serius, kalau saya bilang saya memalukan sekali, itu ngalah, betul. Teman-teman, kasih love orange ya teman-teman ya. Jangan lupa repost ulang live ini, share sebanyak-banyak live ini, tap-tap layarnya kita tembuskan ke 400k. Kita kompak teman-teman ya, dan ke banyak. Halo, selamat malam, Syabil, Kristen atau bukan? Syabil? Bukan, selamat malam, assalamualaikum. Buka kameramu. Silakan. Buka kameramu. Gak usah kejang-kejang gitu kan. Kamu lagi dalam gua, bos. Nah, di bawah dulu kau ya. Memang kebiasaan kalian tuh dalam gua. Ya, kalau memang dalam gua itu memang ya harap dimaklum ya. Harap dimaklum. Kalau dalam gua itu harap dimaklum, teman-teman ya. Maklum ya, selang digelap-gelap mereka.
Kasihan sebenarnya ya. Halo, selamat malam. Karis yang kata buka. Halo? Oke, di bawah dulu, main kelereng ya. Naik ke atas tuh ngomong, teman. Gelap sekali kalau dalam gua, pantas. Ya, kalau dalam gua yang gelap itu tidak ada lampu, tidak bisa baca. Ya, kalau ada lampu ya pasti mungkin bisa baca. Tapi karena tidak ada lampu dalam gua, ya mereka dorang tidak bisa baca. Ditanya suruh baca, saya tidak bisa baca. Ya karena gelap dalam gua. Ya silakan, selamat malam. Kristen bukan? Bukan. Ya, apa agamamu? Islam. Ya, apa tujuanmu naik ke atas? Mau tanya bang. Nih, bang. Ya, Anda tanya, saya tanya, silakan. Ya, ini gini bang. Bentar ada. Lupa. Enggak. Makanya makan ikan yang banyak biar proteinnya banyak di otak. Enggak. Ini gini bang. Kenapa Yesus disalib bang? Ya, kalau Yesus, tidak ada pertanyaan lain kah? Enggak, saya ingin tahu itu kenapa. Ya, kalau Yesus tidak disalib, kita yang disalib. Kita yang dihukum. Saya bosan Kenapa dengan harus pertanyaan Yesus? itu. Kenapa harus Yesus? Ya, kalau tidak Yesus ya kau. Sekarang saya tanya, bagaimana cara kau menyelesaikan dosa-dosa kau? Bertobat. Minta Tobat ampun kepada siapa? kepada Allah. Allah yang mana? Allah Esa tidak berwujud. Emang kau tahu Allah itu, kalau Allah Esa tidak berwujud, lalu kau tahu Allah itu bilang supaya kau dengan cara bertobat bisa menghapus dosa, bagaimana itu? Kita kan yakin bang. Yakin, kita harus yakin kalau itu Kau Allah. kau yakin itu informasi dari Allah? Ya. Karena kita punya Nabi Muhammad. Oke, karena kamu punya apa? Nabi Muhammad. Oke, Nabi utusan Muhammad Allah. bertobat ke tidak? Ya seharusnya bertobat. Coba Nabi Muhammad berdosa ke tidak? Pernah berdosa dan pernah Oke, bertobat. kapan dia bertobatnya? Tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran Nabi Muhammad pernah bertobat, silakan. Satu ayat saja di dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad pernah bertobat. Tidak harus dengan Al-Quran karena Iya, dia coba Al-Quran kan bisa menjawab segala sesuatu kan? belum tentu. Oh, jadi katanya penyempurna. Kenapa tidak bisa menjawab sesuatu? Tidak penyempurna, itu adalah tuntunan. Bukan penyempurna. Tuntunan umat muslim. Oke. Bagaimana caranya Al-Quran menuntun kamu? Apakah Al-Quran pernah memerintahkan kalian untuk cium batu di Arab? Yo, itu adalah salah satu rukun Islam. Oke, apakah Al-Quran pernah memerintahkan kalian untuk mencium batu di Arab? Hajar Aswad? Tidak. Bagaimana kau bisa tahu kalau Allah pun menyuruh kalian untuk mencium batu di Arab itu? Karena kami yakin kepada Nabi Muhammad, dia tuntunan kami. Apa yang dia lakukan kami ikuti. Kalian ikuti? Ya. Walaupun itu Sekarang bukan dari Allah? Jawab dulu kenapa tadi Yesus harus disalib? Hah? Kamu kemana-mana. Yesus harus disalib karena ya kalau upah dari dosa adalah maut, kematian. Kalau kamu yang disalib mau nggak? Ya, saya tidak bisa disalibkan. Kenapa harus Yesus, harusnya kamu yang disalib? Ya, Kalau karena saya tidak bisa menyelamatkan dosa-dosa saya sendiri. Saya orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dosa saya. Kalau ada orang sebelum Yesus disalib sudah bertobat, apakah dia masuk neraka? Orang yang apa? Sebelum Yesus disalib, ada Mereka orang- percaya kepada kurban, mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang dengan melakukan kurban penyembelihan domba sebagai simbol dari juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Rungokno sik. Saurunge Yesus disalib nenek wong tobat. Iya, sebelum pakai bahasa Indonesia, banyaknya nonton bahasa Indonesia di bawah. Kalau ada sebelum Yesus disalib itu loh, sebelum Yesus Iya, disalib. sebelum Yesus disalib, Nabi Musa percaya kepada siapa? Begitu. Bukan, saya itu tanya kepada abang. Di situ itu kan ada kan umat Yesus, mestinya ada kan umatnya itu pengikutnya Yesus Kristus itu kan pasti ada. Ada. Ya kan? Ada. Tapi Yesus belum disalib. Oke. Ya. Ada orang berdosa, pendosa, dia bertobat. Dia Bertobat. bertobat. Oke. Apakah dia masuk neraka? Masuk surga kan dia bertobat. Contohnya ada satu kepala pasukan yang menusuk lambung Yesus. Dia bilang sesungguhnya engkau adalah Mesias anak Allah. Masuk surga nggak? Masuk. Kenapa harus Yesus disalib?
Iya, karena kalau Yesus tidak disalib, ya kamu yang disalibkan. Emang kamu bisa? Jawabanmu ramu. Sabar gini, apakah orang berdosa bisa menolong orang berdosa? Kenapa Yesus harus disalib kalau sebelum ada Iya, makanya saya bilang, apakah orang berdosa bisa menolong orang berdosa? Kan tadi sebelum itu kan sudah bertobat. Sabar gini, kamu dengar baik-baik, biar kamu memahami dengan baik ya. Kamu orang berdosa nggak? Berdosa. Oke. Kalau kamu orang berdosa, kamu bisa menolong diri kamu yang berdosa atau tidak untuk ke surga? Allah. Kan kita punya tuntunan Nabi Muhammad. Enggak, saya enggak tanya tuntunan. Saya tanya bagaimana caranya kamu sebagai orang berdosa bisa menghapus dosa kamu sendiri. Bertobat. Bertobat kepada siapa? Ya kepada Allah. Emang Allah mendengarkan tobat kamu? Karena kita punya keyakinan, kita punya agama Islam. Oke. Dan tuntunannya adalah Nabi Muhammad. Saya pun bukan beragama Islam, saya bisa bertobat. Betul? Bisa lah. Setiap manusia kan Ya, punya keyakinan. saya masing-masing. bertobat. Oke, saya walaupun saya bukan Islam, berarti saya bisa masuk surga dong karena saya bisa bertobat. Bisa. Berarti saya bisa masuk surga. Bisa. Oke, berarti tanpa Islam bisa masuk surga. Loh. Ya Enggak kan? bisa toh. Gitu toh. Berarti tanpa Islam saya bisa masuk surga. Karena itu keyakinan kamu. Karena dengan bertobat saja kan bisa masuk surga katamu, Kak. Enggak gitu. Kita agama Islam. Main-main Ada dulu. tuntunan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad yang bisa mendapatkan wahyu dari Allah. Karena itu kita apa yang dilakukan Nabi Muhammad kita lakukan. Apa? Emang Nabi Muhammad buat apa? Loh, dia kan mendapatkan wahyu. Saya tanya. Nabi Muhammad pernah nggak naik haji? Loh, karena tempatnya sana kenapa harus naik haji? Oh, pernah nggak Nabi Muhammad itu keliling di tengah-tengah batu itu? Ya, karena itu adalah tuntunan Islam. Tuntunan Islam, ya. Sejak kapan kalian disuruh untuk cium batu dan putar-putar keliling tawaf itu? Itu rukun naik haji itu seperti Iya, saya itu. tanya, sejak kapan? Tidak ada sejak dulu memang seperti Iya, itu. sejak dulu, sejak zaman siapa? Kalian cium batu dan keliling-keliling itu sejak dulu, sejak kapan? Sejak zaman Nabi Muhammad memang Sejak zaman Nabi Muhammad. Apakah sebelum zaman Nabi Muhammad sudah ada cium-cium batu? ya tidak ada karena di situ Nabi Muhammad yang memberikan arahan seperti itu. Nabi Muhammad. Jadi siapa yang menciptakan untuk naik haji dan cium-cium batu itu? Itu adalah rukun Islam. Iya, sejak tradisi itu sejak mulai dari kapan? Ya, sejak turunnya Islam toh. Sejak Kan turunannya itu Islam. Turunnya Islam berarti larangan- batu Hajar Aswad itu adanya Islam itu kan di abad ke-7. Berarti batu Hajar Aswad itu sudah ada di abad ke-7 kan? Ya, mestinya iya dong. Sebelum abad ke-7 ada batu Hajar Aswad gak? Lah kalau itu adanya abad ke-7 kan sebelumnya tidak ada. Hah? Sebelumnya Tidak ada? Tidak ada. Oke, coba kamu lihat baik-baik. Ini Sirah Nabawiyah ya. Ya. Kamu lihat baik-baik ya. Ini Sirah Nabawiyah. Kau perhatikan baik-baik. Mereka juga, lihat sini. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh siapa? Amr bin Luhai. Ya. Yang diciptakan itu apa saja? Naik haji dan tawaf. Jadi naik haji dan tawaf ini ciptaan dari Amr bin Luhai menurut Sirah Nabawiyah. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada naik haji. Memang Bahkan di Ka'bah itu ada 360 berhala, betulkah tidak? sebelum itu orang menyembah batu dan berhala. Sebelumnya itu orang menyembah apa? Batu dan berhala. Batu mana yang diberhalakan? Ya, semua yang ada di situ semua disembah kepada umat yang ada di Yang ada di Ka'bah atau bukan? Ya, disembah. Ketika Oh. Nabi Muhammad turun, Berarti apakah Ka'bah itu dahulunya tempat penyembahan berhala? iya. Nah, sekarang kalau Ka'bah itu dulunya tempat penyembahan berhala, kenapa kalian juga masih ke sana terus? Karena ada Nabi Muhammad yang meluruskan Nabi akhir zaman yang dari zaman Apa yang dia ke-8. luruskan? Nih, di situ kan tempat suci yang disucikan oleh umat Islam. Kapan mulai disucikan itu? Ketika Bagaimana Nabi cara mensucikan? Apakah Allah memerintahkan kalian gini? Apakah Allah memerintahkan kalian untuk naik haji juga di situ dan tawaf? Ya iya itu kan Coba punya di surah berapa, Al-Quran surah berapa yang Allah memerintahkan kalian untuk naik haji dan tawaf?
Ya nggak ada. Nggak ada. Berarti bukan perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, itu adalah rukun ibadahnya Nabi Muhammad. Iya, rukun itu perintah Allah atau perintah siapa? Nabi Muhammad. Perintah Nabi Muhammad, bukan perintah Allah. Iya, karena itu adalah Iya. satu ibadah. Sekarang Nabi Muhammad tahu dari mana mencium batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa? Nabi Muhammad tahu dari mana? Ya, karena itu adalah salah satunya. Nabi Muhammad tahu dari mana ketika Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa? Karena mendapatkan wahyu dari Allah. Sebentar. Oke, wahyu dari Allah berarti ada dalam Al-Quran dong. Saya bacakan. Benar. Ya, Allah surah berapa? memerintah- Surah berapa? Surah berapa itu? Coba buka surah berapa? Ali Imran ayat 97. Coba Al Imran ayat 97. Siapa tahu di dalam Al Imran ini Allah mengatakan bahwa Nabi mencium batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Ya, kita lihat baik-baik. 97 kan? Ya. Oke, saya lihat baik-baik ya. Al Imran 97. Ya, mana nih? Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas diantaranya makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini di mana nih? Siapa yang memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkar kewajiban, maka sesungguhnya Allah ya makanya tidak memerlukan sesuatu. Oke. Naik haji di Baitullah. Oke. Di sini dia bilang naik haji di Baitullah. Perintah untuk mencium Hajar Aswad itu di mana? Tidak dituliskan untuk mencium Hajar Aswad. Ya, jadi kamu tahu dari mana mencium Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa, tahu dari mana? Memang itu tidak dituliskan, Bang. Tidak Bang. dituliskan. Lalu Nabi Muhammad tahu dari mana? Itu adalah rasa syukur sudah sampai di sana. Rasa syukur bisa cium batu gitu. Ya, Gitu, Pak. Jadi ketika kamu mencium batu, kamu merasa bersyukur sekali begitu. ya, karena itu adalah tempat yang suci disucikan di sana itu. Oh, luar biasa ya. Sekarang gini, di Baitullah itu ada makam Ibrahim ya? Ya, mungkin itu ada itu. Oke, sekarang emangnya dari mana kau bisa tahu bahwa di situ ada makamnya Ibrahim? Dan di situ kan sudah dituliskan seperti itu. Sejak kapan Ibrahim pergi ke Arab? Nah, itulah yang kami Ibrahim berarti. Kapan Ibrahim pernah ke Arab? Itu sudah dituliskan di situ tadi. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya kapan Ibrahim pernah ke Arab? Ya nggak tahu. Sejak kapan? Tahun berapa Nabi Ibrahim ke Arab? Ada namanya Nabi Ibrahim ke Arab. Carikan lu. Carikan dulu. Nabi Ibrahim ke Arab kapan? Tahun berapa Ibrahim pergi ke Arab? Nabi Ibrahim dalam tradisi Islam pernah mengunjungi Mekah, Arab Iya, Saudi. tahun berapa itu? Tahun berapa? Di sini tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Ya, Jadi kalau kamu tidak ada bukti sejarah bahwa Ibrahim pernah ke Arab, bagaimana kamu meyakini hal itu begitu saja, teman? keyakinan itu apa harus dengan sejarah. Ya harus dengan sejarah. Loh, apa harus tertulis? Kamu Ya, yakin harus nggak gini? Sekarang gini aja. Kamu yakin kalau lapar? Saya merasakan, lapar itu kan merasakan, bukan yakin atau Nah, tidak. karena saya juga merasakan punya Tuhan. Jadi aku yo yakin dari Tuhan. Ya sekarang kalau Tuhan saya merasakan tetapi dibuktikan dengan fakta sejarah. Terus tadi kenapa Yesus disalib? Karena menghapus dosa, ya toh? Yesus disalibkan ada fakta sejarah juga. Lah iya, sebelum Yesus disalib kalau ada orang pendosa yang bertobat. Mereka bertobat kepada siapa? Bertobat percaya kepada juru selamat yaitu Mesias. Oke, sekarang gini, kamu percaya Yesus disalib atau enggak? Enggak, untuk keyakinanku yo cuma tahu kenapa Yesus disalib. Cuma Jadi kamu nggak yakin? Kalau kamu nggak yakin Yesus disalib, kenapa kamu tanya Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? karena itu keyakinanmu kan yang kamu Nggak, kamu sembah. percaya nggak Yesus itu disalibkan? Saya melihat pada video ada di mana saya melihat kalau Yesus disalib. Kamu yakin Yesus disalib? Loh, Nggak tahu. ya kok tanya saya itu yang meyakini kamu kok. Nggak, kamu percaya beriman nggak Yesus itu disalib? Saya nggak beriman pada Yesus. Kamu percaya kepada Yesus yang disalib atau tidak? Enggak. Nggak. Berarti Yesus itu disalib atau tidak disalib?
Loh, mana aku tahu kalau di video dan dituliskan itu Yesus disalib. Iya, yang kau perasaan dan otakmu yang kau pakai itu Yesus disalib atau tidak disalib? Saya melihat Yesus disalib. Entah perasaan atau apa kan aku nggak tahu. Saya cuma melihat itu benar atau enggak. Nah, sekarang yang kamu lihat itu kamu percaya dia disalib? Saya melihat. Ya, saya nggak percaya. Allah kamu tahu nggak Yesus itu disalib? Allah. Kenapa Nah, kok Allah tahu? kamu tahu nggak Yesus itu disalib? Ya tahu kan Allah Maha tahu loh. Allah Maha tahu, berarti Allah Maha tahu melihat Yesus disalib. Kalau memang itu disalib ya memang disalib. Oke, Terlihat disalib. udah murtad kamu sebenarnya, teman. Kamu sebenarnya ketika kamu percaya bahwa Yesus itu disalib dan kau bilang Allah mengetahui Yesus disalib, ya sudah kamu udah murtad. Bahasamu loh. Benar, kamu udah murtad. Ya ora mungkin. Sok, mangga kamu buka coba di dalam Al-Quran kamu. Isa kamu disalib atau tidak? Saya melihat tapi tidak meyakini. Enggak, saya tanya, apakah Allah kamu tahu Yesus itu disalib? Tahu lu masa Kaisa ngerti. Saya apa tahu kalau Allah melihatnya, tapi Allah melihat siapa yang disalib itu? Kalau Allah pada keyakinan saya dia Maha tahu apapun. Maha tahu, dia Maha melihat? Maha melihat. Maha melihat. Oke, ketika Yesus disalib, Allah kamu Maha tahu dan Maha melihat? Kalau dia memang Maha tahu dan Maha melihat, mesti mengetahuinya. Kalau itu Berarti dia disalib. mengetahui Yesus disalibkan. Ya. Yo ngerti toh. Berarti Allah kamu melihat dan mengetahui Yesus disalibkan. Yo tahu wong Maha tahu dan Maha melihat loh. Coba kalau Allah kamu melihat, coba kau buka surat An-Nisa 157 coba. An-Nisa 157. Buka An-Nisa 157. Jangan sampai Allah kamu lihat atau tidak. Jangan sampai kau bilang Allah kamu melihat tapi Allah kamu nggak Allah kamu melihat berarti melihat Yesus disalibkan kan? Coba buka. Teman-teman 4K, teman-teman bantu tap-tap layarnya, tembuskan ke 700K. Kita kompak share sebanyak mungkin live ini, repost ulang live ini teman-teman ya. Bawah ini ngapain diam aja ini? Ya tenang aja, nanti sebentar dulu ini. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Allah kamu melihat kan, Maha mengetahui kan? Coba baca An-Nisa 157. Mana Mas? An-Nisa 157. Baca. Main-main dulu. Dengan mereka kita putar-putar dulu sedikit teman-teman. Jangan terlalu langsung tembak-tembak. Putar-putar dulu, putar keliling biar habisin dia minum Panadol juga. 157. Ya, Nisa 157 mangga. Sok dibuka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Nah, Ya. coba kamu lihat di situ dia bilang apa? Orang yang dibunuh adalah orang yang menyerupai Isa. Oke, sekarang kamu lihat baik-baik di sini. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih. Ini siapa yang ngomong? Ya di situ. Iya, ini siapa yang ngomong? Kalimat pertama ini siapa yang ngomong? Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih. Ini siapa yang ngomong? Isa putra Maryam Rasulullah. Ini siapa yang ngomong? Ya, itu kami itu kami siapa? Iya, makanya saya tanya kami ini siapa? Enggak tahu. Kalimat pertama ini siapa yang ngomong? Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam Rasulullah. Lalu ada kalimat berikut, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibkannya. Nah, ini kalimat kedua ini siapa yang ngomong? Ya, dibaca itu kata kerjanya kami. Kami itu berarti orang banyak. Kami ini bukan kata kerja, kami ini subjek. Ya. Ya. Kau Kami itu ketika bukan- tidak, kami ini bukan kata kerja. Yang ini baru Iya, kata Mas. kerja. Kau belajar bahasa Indonesia, kalian ini belajar bahasa Indonesia ke tidak? Ini Ya, itu subjek. Ini Ya, kata subjeknya kerja. kalau aku itu kan tunggal, berarti kami itu banyak. Berarti kan itu orang banyak yang membunuh Isa Al-Masih. Orang banyak. Oke, sekarang ini Ya. siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam.
Siapa yang ngomong nih? Loh itu kan orang banyak, kan nggak tahu. Iya, saya tahu kami ini kan lebih dari satu. Lalu ini siapa Ya. yang ngomong? Orang banyak ini siapa? Nggak tahu nulis ngono kok teko aku. Loh kok orang tahu? Jawab ini. Lah iya kami itu kan orang banyak. Sopo, kami ini sopo? Makanya kami itu kan orang Sopo sih banyak. ngomong ini? Raro, Hah? Rarti wong kuwi kami yo nek aku. Siapa sih ngomong? Yo mbong di situ tulisnya. Embung, kagak tahu orang ngerti. Eh, Embung, kagak tahu orang ngerti. lah iya. Kitabnya sendiri bingung. Loh, kalau kami itu orang banyak. Kalau kami itu orang banyak, betul. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran tulis kami, bukan Allah itu. Iya loh, kalau itu kami kok. Kami Oke, itu kan orang banyak. contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini. Nih, kau lihat baik-baik ya. Nih ya, saya tunjukkan kamu. Jauh dur-duran kan sama. Tapi orang di nanti. Nah, kau lihat baik-baik nih. Oh. Nih. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad. Kami ini siapa? Kami orang banyak loh. Oke, orang banyak ini yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Kami hamba Muhammad. Kami hamba. Kami kan kamu bilang orang banyak. Kami hambamu. Yang menurunkan Al-Quran siapa? Lah iya kami hamba Muhammad itu kepada kami hamba Muhammad. Iya, siapa yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad? Coba ditulis tuh. Dan jika kamu meragukan Al-Quran? Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba Muhammad, kepada kami hamba Nah, Muhammad. kami yang ini siapa? Kami hamba Muhammad. Kami Siapa kepada ini? semuanya. Siapa? Sopo kami ini? Yo kami yo termasuk aku, kowe dan Oh, jadi segalanya. kamu, jadi aku, kowe, sampean semuanya yang kasih Al-Quran kepada Muhammadmu. Kowe jenenge goblok, jenenge kami lo, kami iki ya orang banyak. Sekarang yang turunkan Al-Quran ini siapa? Yang menurunkan kan Allah. Oke, sekarang ini kami inilah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Kami kepada kami, Nih, kepada kami. kami turunkan Hamba kepada kami loh. hamba kami Muhammad. Hamba kami lo, waconen kepada hamba kami, kami Apakah semuanya. Muhammad adalah seorang hamba? Ya iya toh. Lah tuannya siapa? Tuannya si kami ini ya. Hamba Allah. Oke, Tuhannya siapa? Tuhannya si kami ini ya. Wah, iya toh iki goblok. Tuannya Jenenge si kami. Muhammad ini apakah si kami? Loh, ora. Jenenge kami kepada hamba kami. Iya, ini Tuhannya kamu Muhammad ini siapa? Ya Allah toh. Allah, berarti kami ini Allah. Iya toh iki. Loh piye? Wong kuwi tulisannya- Sekarang kami ini Tulisannya siapa? itu beda. Allah kan? tulisannya iki lho wis kepada hamba kami nek kami ning ngarep ya. Allah Kami kan? menurunkan ngono. Kuwi kleru wong kuwi wis genah-genah. Siapa yang menurunkan? Siapa yang menurunkan? Siapa yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad? Ya Allah melalui wahyu. Iya, siapa yang ngomong Al-Quran kepada Muhammad? Lihat Melalui subjeknya wahyu siapa? Allah. Subjeknya siapa? Subjeknya, lihat subjeknya. Lah yo kepada kami manusia. Kami menurunkan. Jadi kami ini menurunkan. Kok bahasa Indonesia lemah sekali ini. Si kami ini menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Betul? Oh. Nah, yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah Perantara malaikat Jibril. tidak ada Jibril di sini. Di sini si bilang siapa ini, Kak? Ya apa wong pancene ngono. Kami astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok bahasa Indonesianya lemah sekali ini. Anu kayak salib kowe nek anu nyebut Gusti Allah. Kamu gak bisa bahasa Indonesia dengan baik ini. Masa gak paham? Serius? Gusti Allah. Kamu dulu bahasa Indonesianya nilai berapa, teman? Hah? Enggak. Dulu bahasa Indonesia nilainya berapa? Yo kene iki kon merangi wong-wong kaya kowe ngono kuwi kok. Dulu bahasa Indonesianya nilai berapa, Bang?
Coba, kami itu subjek, bukan? Ya. Menurunkan. Predikat. Eh, Al-Quran. Al-Quran ini apa? lantarannya Al-Quran itu objeknya kami tadi. Objeknya Tuhan. Ini dulu siapa punya anak murid ini Tuhan? Ini tolong dulu ini. Tolong dulu, kalau Pak Guru dulu pernah mengajar dia di SD atau apa, tolong sekolahkan lagi ini. Kau tidak mengerti SPOK? Apa itu SPOK? Ya apa? Kenapa dengan SPOK? SPOK itu apa? Singkatan apa coba? Subjek, predikat, objek. Oke, sekarang kami menurunkan Al-Quran. Subjeknya yang mana? Kami Predikatnya mana? menurunkan Objeknya apa? Al-Quran. Oke, kepada Muhammad. Muhammad itu apa? Yo kami toh. Yang Kata menurunkan Muhammad. Al-Quran itu siapa? Allah. Ah, berarti Allah diganti dengan kata ganti jamak pertama, yaitu kami, betul? Nah, arti ganti arti apa sing penting kan Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Masya Allah, la wala wa taqwata illa billah. Kowe digodo malaikat munkar nakir nek nyebut. Bang, turun belajar serius, saya nggak kuat bang dengan kamu bang, serius. Jujur saya nggak kuat dengan yang kayak gitu teman, betul nggak kuat saya. Ini kembali ke SD lagi ini. Masa saya harus kembali ke SD lagi untuk ngajarin kamu materi SD ini? Aduh ya Tuhan. Susah sekali sih nungkar nangkir ini. Teman-teman bantu tap layarnya teman-teman. Kita baru saja mulai live teman-teman ya. Tembuskan ke 1M teman-teman. Jangan lupa repost ulang live ini teman-teman. Susah ya. Ya takbir di bawah aja Pak ya. Di bawah dulu ya. Silakan Miki. Ya. Kan di bawah. Kita baru saja mulai teman-teman. Dikencangkan tap layarnya, dikencangkan share-nya teman-teman ya. Jangan lupa love orange-nya dikasih ke Bang RK ya teman-teman ya. Halo selamat malam, Kristen atau bukan? Halo Miki. Halo. Ya Kristen atau bukan? Selamat malam. Saya Muslim kebetulan Bang RK. Lama juga melihat komalnya Pak RK ini. Oke, silakan buka kameranya Pak, silakan. Silakan Bang Miki. Saya harap Bang Miki cerdas ya, udah pakai baju ASN ya, saya pikir harusnya cerdas. Oke, silakan Pak Bang Miki. Apa pertanyaan Bang Miki, silakan. Gimana ya? Saya kebetulan juga mualaf sih. Oh, mualaf. Dari dasarnya itu. Dari gereja mana, Pak? Iya, memang Katolik. Oh, dari Katolik. Kebetulan. Keluarga besar itu memang Katolik Bang RK. Maksud Abang dari kecil Katolik atau? Nah, itu problemnya. Saya memang dari umur 15 Katolik. Dan sampai umur balik dewasa itu memang jadi muslim, punya KTP sejak muslim. Sampai paroki mana dulu? Sekolah dulu di daerah ya, saya di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, tahun Malam. Sudah 20 tahun sekarang. Oke, sabda sudah menjadi daging. Itu jangan ditanya, saya sudah memahami dalam beberapa sejak pandemi. Berarti itu, Abang bukan Katolik. Coba sabda sudah menjadi daging. Firman. Bukan Katolik Pak kamu ini Pak, jangan ngaku lah Pak. Katolik. Oke, dalam doa Angelus, sabda sudah menjadi daging? Kalau itu memang udah hafal saya. Berarti Bapak bukan Katolik. Bapak orang kalau Katolik itu dia memahami hal-hal kecil seperti itu. Silakan, apa pertanyaanmu Bapak? Silakan. Gini Bang RK, sebenarnya saya tidak mau mengkonfrontir terkait keyakinannya. Biarin dulu lah masalah ini. Saya lebih gini, memahami latria soal sekarang ini kan gini, untuk meyakinkan secara pribadi dalam nilai-nilai penyembahan itu apa sih yang menurut Bang RK misalnya penyembahan yang kerap kali menjadi batu sandungan ya dalam setiap orang itu berdebat, kalian menyembah dalam istilah Latin itu kan kita latria atau
dulunya kita lebih mengabdikan diri. Kalau di Muslim itu kan harus gini. Sebenarnya ibadah yang seperti apa yang kerap kali jadi persengketaan di antara dua agama besar itu gitu. Jadi kita Nah, berbicara masalah ini tentang nanti- latria, Pak ya. Latria itu Betul, betul. bisa juga di dalam bahasa Yunani latrios gitu. Artinya penyembahan mono kepada Allah. Allah saja, Allah yang esa. Ya, atau Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya. Tetapi di dalam Alkitab juga kita kenal dengan yang namanya dulia. Dulia itu penghormatan. Penghormatan kita kepada Santo Santa. Penghormatan kita kepada Maria. Kepada Maria itu hyperdulia. Ya. Jadi kita memahami dua hal itu. Ya, jadi kalau di dalam bahasa yang keren namanya adorasi dan venerasi. Ya, adorasi itu kepada Allah Tritunggal saja. Venerasi itu bisa kepada orang-orang kudus, orang-orang suci. Tetapi di dalam adorasi dan venerasi selalu Bapak kan bilang ada gini kan. Dalam adorasi maupun venerasi selalu melibatkan yang namanya gerakan tubuh. Ya, jadi penyembahan kami kepada Allah Tritunggal ada nggak lewat gerakan tubuh? Ada. Venerasi kami kepada Bunda Maria ada nggak melibatkan gerakan tubuh? Ada. Karena di dalam sebuah gramatikal, venerasi selalu melibatkan gerakan tubuh. Gitu. Sip. Sekarang ini memang saya sedang mengamati beberapa polemik di dalam komal-komal. Terus terang saya mengikuti. Yang paling saya tidak menyukai ada kelompok denom yang menghina Katolik untuk penyembahan terhadap patung. Nah itu problem. Saya sudah mengikuti Katolik Nggak, ini. Anda harusnya Katolik. Mengapa Anda masih? Saya Katolik tidak memaksa, tetapi saya tanya, kenapa Bapak tidak Islam? Kenapa Bapak tidak masuk Katolik saja sekarang? Kembali ke kalau memang Bapak dulu Katolik, walaupun Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan saya tentang sabda telah menjadi daging dan diam di antara kita, ya paling kurang kalau Bapak ingin tertarik dengan Katolik, masuk saja Katolik. Enggak. Kalau persoalan itu kan hanya waktu yang bisa memberi jawabannya kan. Pak, kita nggak tahu kapan kita metong, Pak. Kapan napas kita jatuh itu kita nggak tahu loh, Pak. Tetapi ketika Betul. kita dalam sebuah keimanan ini, apakah kita yakin kita sudah diselamatkan sama Tuhan? Ya, jangan lama-lama, Pak. Kalau gini, saya ngucapin selamat ya menangin Juma dulu ya. Gak usah, Saya Pak. mantau terus kok. Ya, tapi saran saya, Pak, ya, Katolik itu banyak data yang cukup lengkap. Ya, kalau Oh, memang banyak. Anda mau, Anda masuk Katolik saja biar kita urus, Pak. Iya, sangat berlimpah ya keilmuan dari sejarah gereja, sejarah gereja, bapak-bapak gereja. Itu saya ikuti Advent News itu keren ya, saya ungkap, saya ada simpanin semua data-datanya, penggalian ulang kemudian soal kita kembali meliterasi kembali, rethinking, boleh kan Ya. istilah ini saya keluarkan. Seperti tadi yang barusan diturunin itu kan problemnya adalah terkait masalah kita memahami subjek itu sangat-sangat. Saya sudah 4-5 tahun ini mengikuti beberapa hal itu, sudah terbiasa dengan argumentasi polemikus. Itu problemnya yang saya mau lebih tekankan tadi, masalah latria itu tadi. Kok apakah menyembah itu harus tersungkur kemudian menyujud sesuatu? Kan tidak. Kalau Mungkin menyembah yang itu Adam selalu dulu- melibatkan tersungkur, Pak. Ya. Jadi kalau saya menggali dalam sebuah bahasa, Pak, ya. Menggali dalam sebuah bahasa tentang namanya proskuneo dalam bahasa Yunani. Ya. Itu selalu melibatkan gerakan tubuh, tersungkur. Ya. Ya, ketika kita berdoa di hadapan ikon, kita seperti ini. Itu namanya proskuneo. Selalu melibatkan gerakan tubuh. Tidak menjadi sebuah persoalan. Ya, ketika kita melakukan cium salib saat masa prapaskah dan masa pasca, kita cium salib, memang tidak menjadi masalah. Karena memang selalu melibatkan gerakan tubuh dan gestur tubuh. Tetapi bukan berarti kita menyembah. Ya, bukan berarti kita menyembah secara, oh inilah Tuhan saya, bukan. Ya, ketika Nabi Musa membuat sebuah patung tembaga ular, disuruh dipandang patung tembaga ular. Disuruh lihat ketika Yosua sujud di bawah di tabut perjanjian Allah.
tersungkur. Tabut perjanjian Allah itu ada patung gitu, 2 patung kerub. Nah, itu yang namanya proskuneo yang selalu melibatkan gerakan dan gestur tubuh. Ya, seperti itu, Pak. Katolik tidak, kita tahu jawaban-jawaban seperti itu. Apalagi bicara tentang adorasi dan venerasi, kita memahami dengan baik masalah itu. Saya pikir Bapak tidak usah terlalu panjang kali lebar. Kalau memang mau masuk Katolik ya, tinggal saya DM saya saja, langsung kita gaskan saja, Pak. Nah, buka mic-nya, Pak. Tidak juga melalui paroki Anda sih, karena kita kan jauh di sini. Ya kan ada Bisa paroki di situ mewakili. kan kita bisa hubungi. Banyak. Ya, langsung saja Pak kalau memang mau masuk. Kita diskusi ini kan diskusi ringan aja sih. Ya, apa Makanya pertanyaan saya bilang Bapak kan, selanjutnya, Pak? Apa pertanyaan Bapak selanjutnya? Kemudian gini sebentar saya mengurai sebuah ini ya. Ada sebuah buku yang saya beli itu tentang ini kan Syed Hussein Nasr ya. Saya sudah lama mau punya buku ini tentang Islam, Cita dan Fakta. Ya, silakan. Nah, di dalam buku ini saya punya kutipan yang menarik di halaman keberapa ya? Saya juga sudah membeli Sejarah tentang Allah, bukunya Pak Bambang Ursena. Saya memang pengkaji baik ketimurannya, Latin mungkin saya belum ya. Nah. Ini History of Allah. Ya, oke, saya sudah baca itu semua, Pak. Saya sudah baca itu semua. Sudah, Jadi, ya. apa yang mau Anda tanyakan? Nah, di sini ya sebentar. Sayyid Hussein Nasir ini Muslim, paling taat dan di tanda tangan langsung ini saja, oleh Pak. Poin Abdurrahman Wahid. Gini, Pak, langsung saja poinnya. Inti dari poinnya apa, Pak? Ya, sebagaimana tadi Bang RK yang menyampaikan tentang kedagingan, kemudian menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kita sudah ada. Di dalam buku ini sudah dikatakan perbandingan bahwa ayat itu kalau di dalam Al-Quran Muslim itu menjadi ayat. Nah, di dalam buku Maaf, Pak, ini, kalau sabda telah menjadi manusia, bukan berarti sabda betul, telah menjadi betul. ayat, Pak. Itu berbeda, Pak. Bukan. Berarti Jadi kan itu bukan pandangan. Jadi intinya gini, Pak. Bapak tanya saja, iman Katolik saja lebih baik. Satu pertanyaan, Pak. Apa, Pak? Ya. Itu buku-buku bagi saya tidak penting itu. Ya. Apa pertanyaan Bapak? Saya sudah tidak ada pertanyaan soal ini Oke. sih. Cuman itu aja. Terima kasih banyak. Karena Pak, terima ya. kasih Ya. sudah dinaikin. Terima kasih ya Pak RK ya. Oke. Lanjut. Ya. Semangat. Aduh, yang jelas lah yang naik ini, coba. Aduh. Kagak jelas. Teman-teman bantu tap layarnya, teman-teman ya, bantu tap. Udah 1M. Jangan lupa repost ulang live ini ya. Repost ulang live ini. Halo, selamat malam. Kristen bukan? Kebetulan Muslim. Ya, buka kameranya. Kebetulan buka kameranya. Saya Kristen kebetulan, Pak. Ya. Nah, kebetulan saya juga Kristen, buka kamera, Pak. Sama-sama kebetulan, Pak, kita. Ayo. Oke, silakan Bang Joseph. Kebetulan saya dilahirkan Muslim dan Anda kebetulan dilahirkan Kristen. Ya, silakan. Berarti dengan Bang Joseph. Kebetulan dia dilahirkan Islam. Dan saya tidak, ini kehendak Tuhan. Bagi Silakan, Bang saya nggak Joseph. ada pertentangan. Kenapa selalu ada pertentangan antara Islam dan Kristen itu? Beradu argumen. Apa untung dan ruginya? Pertentangan itu ada karena adanya Islam, Pak. Ya, kenapa kok nggak dengan lain? Sebelumnya agama-agama lain Kristen nggak mententang. Karena yang bikin ribut cuman Islam. Anda mau langsung Ribut jawaban gimana to the point maksudnya? kan? Nah, Saya itu kan sekarang jawaban to the point. nggak mau beradu kitab ya, Bang. Nggak Ya. mau beradu kitab. Kita berlogika saja. Kalau gini, kalau beradu logika, kita beradu logika, nggak mau beradu kitab. Bapak mau mengandalkan kepala. Kepala saya sudah lama nggak dipanasin, Pak. Jadi kayaknya lebih kuat kepala Bapak kalau beradu, Pak. Karena Bapak udah biasa beradu dengan tanah, dengan lantai. Terus apa yang perlu Jadi kita gimana? buktikan di sini? Apa yang perlu kita buktikan? Ya, kenapa kok kayaknya memaksa benar sekali Kristen? Nggak memaksa kekristenan. Gini, kalau dikatakan kekristenan itu Dan kok katanya Islam itu apa? Katamu tadi Islam itu apa? Islam.
yang selalu bertentangan ya. Iya, Dengan yang selalu Kristen. bertentangan. Gini, kalau Yang Islam menentang ya, kalau Islam itu tidak pernah ribut, rukun, Ribut akur, dengan siapa? sedari mula Islam itu datang dengan peperangan, dengan hal-hal yang mengerikan. Tidak, bagi orang Islam agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Oke, sekarang Itu coba yang buka. dipegang oleh orang Islam. Oke, itu bukan soal masalah agama, itu masalah pekerjaan atau urusan masing-masing. Silakan buka asbabun nuzulnya. Bukan, itu masalah akidah, Bung. Mau saya bukakan Kami tidak asbabun pernah menentangkan nuzulnya? lain. Saya bukakan asbabun Karena nuzulnya mau. tuntutan kami sudah menyatakan Mau saya bagimu buka? agamamu, bagiku agamaku. Oke, Bapak ngomong dulu sampai selesai. Apalagi? Ya Bapak? sudah, itu orang Islam. Kalau misalkan saya lagi ngomong jangan dipotong-potong, Pak. Ya, jangan Enggak terbawa. potong. Ngomonglah yang banyak saya dengarkan. Mukanya ditunjukkan, Pak. Mukanya ditunjukkan, Pak. Jangan ke bawah kebiasaan di masjid maksud saya. Terlalu banyak berbicara tapi isinya nol. Dengerin ya. Katamu itu, ya biar kalau yang ngatain kau nggak apa-apa. Iya. Nggak penting pun juga. Pak, saya mau ngomong, Bapak diam dulu. Jangan menanggapi terus. Ya, Pak, ini bukan masjid. Dengerin saya. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun itu adalah ditujukan ketika orang-orang kafir Quraisy meminta Islam untuk menyembah sesembahan kafir Quraisy. Itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan lain di luar daripada kafir Quraisy. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu bilang Islam itu mengajarkan agamamu agamaku, ya, agamaku agamaku, agamamu agamamu, kau buka surah Al-Anfal ayat 12, saya bukakan buat kamu. Nih, Islam, kamu berani nggak bantah dalil ini? Ini Pak, lihat Pak. Kalau Islam itu memperkenankan orang lain tidak memaksa agamanya. Kita baca di sini. Nih. Baca Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Ketika di sini dikatakan, ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur itu artinya apa, Pak? Siapa orang-orang kufur? Kafarur ini siapa? Orang-orang kafir ini siapa? Orang-orang yang bukan Islam. Sekarang apa yang terjadi dengan orang-orang yang bukan Islam? Baca. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Pertanyaan saya, di mana di sini tertulis agamaku, agamaku dan agamamu, agamamu? Kalau Bapak disuruh untuk menebas leher dan kemudian memotong. Maksudnya orang kufur itu bukan orang yang tidak punya agama. Tidak Terus? punya Tuhan. Kalau orang Dari itu mana di sini? merasa punya Tuhan, bukan lawan kita. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Oh, saya nggak beradu dalil. Loh, nggak beradu dalil terus Bapak ngapain ngomong? Saya nggak beradu dalil. Saya ada keyakinan ya. Kau dalilkan kayak apa, nggak penting bagiku itu. Nggak penting, ya sudah berarti Al-Quran bagi Sekarang Bapak nggak agama penting. sekarang dasarnya. Saya sekarang tanya. dasarnya saja. Bapak, Sekarang sekarang saya tanya. Jangan motong pembicaraan saya tanya. Menurut Bapak Ya Al-Quran sudah. penting atau tidak? Al-Quran penting atau tidak? Dah. Siapa nih? Aduh, Joseph kena pelanggaran. Pak Zam. Gini Pak Zam ya. Ya. Gini Pak Zam, dengar Jangan baik-baik. berdata apa? Oke. data Oke, ya? kita nggak berdata, dengar Saya baik-baik bicara Pak. secara logika saja. Oke, jangan rokok Pak. Gini Pak, dengar baik-baik Pak. Kita nggak ini Pak, dengar baik-baik Pak ya. Bapak mukanya ditunjukkan dulu Pak, mukanya ditunjukkan. Saya tunjukkan. Ya, jadi gini Pak, dengar baik-baik Pak, dengar baik-baik ya. Kasus intoleran di Indonesia sering terjadi, betul atau tidak? Mukanya ditunjukkan Pak, gak apa-apa. Oke. Kasus intoleran di Indonesia sering terjadi, betul atau tidak Pak? Ya. Oke. Biasanya yang baru-baru ini yang lagi heboh itu terjadi di mana Pak? Sukabumi Pak, betul? Ya. Cidayu, Aku betul? ya. Betul? Ya. Ya. Oke. Itu orang oknum dari agama mana Pak? Dari agama Muslim. Nah. Sekarang gini Bang. Sabar Pak. Ya. Saya akui. Kenapa mereka sampai ingin melakukan pengerusakan di retretnya orang Katolik, Pak? Sekarang gini Bang. Kita kalau mengaji hanya satu kesalahan. Di Bukan sebelah cuma lain ada satu kali yang terjadi, Pak.
Coba Bapak lihat di Tangerang kemarin, Pak. Ya, di mana lagi berdoa rosario? Di situ pemimpinnya ketua RT, Pak. Saya jelaskan, Bang. Dengan sabar-sabar, Pak. Kasus intoleran di Indonesia, kekristenan selalu yang menjadi korbannya, Pak. Tahun lalu di Tangerang, para mahasiswa sedang berdoa rosario. Apa yang terjadi, Pak? Dibubarkan, Pak. Bahkan terjadi percekcokan dan perkelahian, Pak. Sekarang, Pak, itu oknumnya agama apa, Pak? KTP-nya Islam. Islam. Kalau bicara oknum, kenapa se-RT sekampung, Pak? Kalau gini, oknum, Pak, saya kalau jelaskan oknum kamu, itu kan kalau- cuma 2-3 orang. Ini sekampung, Pak. Jangan merocos dulu. Itu kenyataan, Kita Pak, bicara. bahwa kekristenan di Depok baru-baru, Pak. Itu oknumnya agama apa, Pak? Agama apa yang di Iya, Depok baru-baru? saya Agama apa itu, Pak? Saya tahu Islam. Nah, Terus kenapa gimana? selalu Kristen yang jadi korban, Pak? Saya terangkan. Dengar baik-baik, Pak, ya. Sebelum Bapak bicara, saya dengar baik-baik, Pak. Sebelum Bapak bicara, dengarkan dulu saya, Pak, ya. Bapak dengar baik-baik, Pak, ya. Orang Kristen berdoa di dalam rumah, itu digeruduk, Pak, digerebek. Jadi mungkin orang Kristen harus berdoa di jalan raya, Pak. Sehingga tidak digeruduk dan tidak digerebek. Dikasih tempat yang rapi. Berdoa itu kan tidak perlu izin, Pak. Dimanapun, kapanpun kita berdoa. Berdoa dalam rumah digerebek, Pak. Jadi orang Kristen, saya umumkan kepada kalian, ya. Kalau mau berdoa itu harus di jalan raya. Sehingga kalian tidak dibubarkan dan tidak digerubuk. Dengar baik-baik yang Kristen, ya. Hari Minggu atau ibadah apapun, jangan kau berdoa di dalam bangunan. Kau berdoa saja di jalan raya. Pakai apa? Pakai toaka, pakai apakah? Kalian di situ saja. Biar tidak digeruduk kalian. Kalau berdoa dalam rumah itu digeruduk. Tahu malu orang Kristen, Kalau berdoa jangan rumah. Sudah diomong ulang-ulang dari tahun lalu. Dari zaman dulu. Kalau kalian berdoa dalam rumah selalu kalian digeruduk. Kalian tidak kapok-kapok kah orang oten-oten ini, Kristen-Kristen ini? Sabar, Pak. Saya marahin dulu Kristen-Kristen ini, Pak. Sudah dibilang kalau berdoa itu di jalan raya saja. Jangan kau pernah berdoa itu di dalam rumah. Nanti kau dibubarkan, baru merasa playing victim. Orang-orang oten-oten ini selalu playing victim. Berdoa dalam rumah dilarang. Tidak boleh lagi berdoa dalam rumah itu. Di jalan raya, tengah aspal. Udah. Udah, Pak, itu saya sudah marah orang Kristen di bawah juga itu, Pak. Silakan, Pak. Kalau mau lanjut marah silakan. Ini, Bang. Biar tahu, Abang. Islam itu berpuak. Bermadhab. Ada yang keras, ada yang setengah, dan ada yang lembut. Kebanyakannya, Pak? Sebetulnya Islam itu lembut bagi kami. Contohnya Islam masuk Indonesia dengan kelembutan. Kata siapa? Bukan dengan fikih dan peperangan. Siapa, Pak? Tapi sebelah ada yang Islam keras, haluan keras. Kristen pun juga. Pikir Kristen itu baik kali, tidak juga. Oknumnya. Yang Islam dianiaya Kristen pun banyak. Kapan intoleran terjadi untuk dari oknum dari Kristen? Ya banyak, bukan di negeri kita. Satu Bukan di aja, negeri kita lagi bicara di negeri kita, di luar Pak. sana, udah Kita nggak lagi kita- bicara di nggak usah negeri kita, bahas. Pak, di Indonesia, Pak. Coba tunjukkan kasus intoleran Ya, yang kalau terjadi di di Indonesia. Sabar, Pak. Kasus intoleran yang terjadi di Indonesia Ini yang ngomong-ngomong dilakukan bukan jadinya. oleh orang Ngomong-ngomong, Kristen, Pak. Silakan, Pak. Inilah kebiasaan kalian. Maunya gak dipotong tapi juga motong-motong. Iya, karena kalian juga suka motong orang dalam itu. Bukan, aku kan habis kamu aku bicara. Aku nggak boleh motong, aku duduk manis. Ya udah, bicaralah. Ini ajarannya enggak begitu. Hmm. Orang Islam itu sebetulnya santun, penuh budaya. Kalau ada yang keras itu ada yang ngebom pun ada, Bang. Pengebom ada, jangankan begitu, yang ngebom pun ada. Yang menciptakan bom dan membunuh orang Kristen pun ada. Ada itu. Cuma yang sebetulnya Islam, bagi kami orang-orang begitu belum mengenali Islam sesungguhnya. Islam sesungguhnya itu lembut,
Bagi orang Islam selembut air masih lembut Islam. Banyak tuntunannya. Buktinya, Pak? 3 omong-omong gini aja. Beradu omong nggak penting bagi Ya orang udah, Islam. buktikan, Pak. Yakin kita semua umat di Pak, dunia ini dengar bersaudara. baik-baik ya, Pak ya. Dengar Bagi orang baik-baik, Pak. Islam. Pak, dengar baik-baik. Nah, kan mulai. Enggak, dengar Udah, baik-baik, Pak. ngomonglah dulu. Ya ngomong banyak. Ya, Aku dengar, Pak. Ketika terjadi pembubaran di Cidahu kemarin, Pak, dengar baik-baik. Bahkan negara saja, negara membela oknum-oknum yang dianggap sebagai provokator. Bayangkan teman-teman, kalau kita geruduk, kita melakukan intoleran, negara membela, teman. Itulah hebat kita di negara ini, teman. Ya. Jadi kapan kita ini mau terjadi damai? Bahas agak Kristen bertanya, Oten bertanya, Uclim bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, dikatakan penistaan. Bubarkan orang punya ibadah, dibela sama negara. Luar biasa negara ini, teman. Luar biasa. Negara ini begitu sangat luar biasa. Toleransinya sangat kita junjung tinggi. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Kayaknya Indonesia ini mungkin saya juga tidak tahu ya. Katong di timur-timur, di wilayah timur ini baik-baik saja, teman. Ya, toleransinya terlalu kita jaga. Ya, tetapi kenapa selalu terjadi di Pulau Jawa? Iyo, tapi saya pikir Indonesia ini apakah hanya ada di Pulau Jawa kah? Saya kurang yakin. Ya, jadi Bapak dengar baik-baik. Ketika terjadi pembubaran di ibadah di Cidahu kemarin, apa yang terjadi, Pak? Negara membela oknum-oknum yang membubarkan itu, provokator itu, Pak. Jadi sekarang kalau ada oknum yang melakukan intoleran, ya, oknum yang melakukan intoleran, tidak usah takut, karena negara pasti membela. Susah, Pak, negara ini, Pak. Makanya muncul Berarti itu Timor Leste, udah lepas duluan itu. Negaranya ini. Kenapa? Yang kau ini omongmu ini yang salah Islam apa negaranya? Ya saya nggak tahu negara ini gimana jadinya. Macam mana Joko nggak tahu? Negara ini macam apa jadinya kalau kayak begini terus saya tanya. Ya iya, ini negaranya kurang adil gitu aja lah ya. Ya kurang adil kepada siapa? Kristen atau bukan? Ya minoritas. Kamu Ya. ini idolanya Gus Dur. Saya idolaku Gus Dur. Ya, jadi kalau nggak usah bahas-bahas. Itulah Jadi yang intinya minoritas Kalau selalu Gus yang Dur itu terjadi di sini ya selalu ditekan di Indonesia ini, Pak. Tidak juga. Tidak Kita juga. berjuang Lalu untuk kapan minoritas tetap sekarang, kita Pak? Coba lindungi. Bapak dengar baik-baik. Ketika kaum minoritas, ya dengar baik-baik, Pak. Ketika kaum minoritas membubarkan kalian saat ibadah di jalan raya, gimana, Pak? Saya tanya kalian dulu. Misalkan ada oten-oten yang membubarkan kalian lagi ibadah di jalan raya di tengah aspal, itu gimana caranya? Pak, saya tanya dulu, kalian di bawah semua. Ya, 4.600 orang saya tanya kalian di bawah. Dengan Bapak sekalian, kalau misalkan orang Kristen membubarkan orang yang lagi Jumatan di jalan raya, itu bagaimana, Pak? Jawab dulu, Pak. Ya silakan bubarkan aja. Enggak dimarah enggak? Ngamuk enggak? Di demo enggak? Saya terserah negara. Standar ganda kau turun kau. Inilah tipikal orang standar ganda, teman-teman. Kalau minoritas ditindas, it's okay. Aman, negara melindungi. Tapi kalau giliran hanya orang Kristen itu tidak biasa yang kayak begitu. Contohnya kita berdebat begini saja, teman. Mereka bertanya kita, itu terserah mereka, suka-suka mereka. Tapi giliran kalau kita bertanya, mereka bilang penistaan. Mental kalian ini mental apa, teman? Kalau mau berdebat berarti kuat mentalmu. Kalau mau diskusi berarti kuat mentalmu. Masa kau mau berdiskusi, kau hanya mau bertanya, tapi giliran kami bertanya, kau bilang penistaan. Coba kalian pikir, teman. Ya, malu, teman. Janganlah mental-mental cengeng seperti itu kalau diskusi. Jadi kalian ini diskusi ini mental-mental cengeng, minta maaf, sorry to say, betul. Tara usah diskusi. Ya, tara tau malu.
Buka kameranya, teman. Halo? Deals, buka kamera, bukan off mic-nya. Turunin aja bang. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Turunin aja bang. Bawa dulu bang ya. Kalian ini kalau mau diskusi teman. Ya, jangan mental dikit-dikit. Oh RK lapor, Sherlock. Tiap hari kalian itu minta orang Sherlock dengan kalian. Dikit-dikit Sherlock, dikit-dikit penistaan, dikit-dikit lapor. Mental cengeng ini bagi saya kalau diskusi kayak begini nih, tak usah kau diskusi teman. Ketong di sini cuma diskusi, ya, bukan yang lain-lain. Silakan naik. Kalau tidak sanggup diskusi itu tidak usah. Selamat malam. Malam, buka kameranya. Kau jangan datang sini kau tunjuk-tunjuk. Diskusi, tidak ada curhat-curhat di sini, Jangan curhat. Apa lah, saya marah-marah apa? Tidak ada curhat-curhat di sini. Langsung diskusi apa yang kau mau diskusikan. Begini, RK. Kita ini sesama manusia, sesama agama saling menjaga. Cukuplah yang ada di Ambon kerusuhan yang tahun 2000. Itu siapa yang awal mula kalau begitu? Udah. Nah, kira-kira bagaimana? Awal mulanya siapa? Pada tahun 2000 itu kami sebagai umat muslim lagi sholat id diserang dengan kamu punya agama. Kira-kira bagaimana? Nah, saya tidak mau bicara itu karena saya tidak ada di sana. Nah, itu sudah saya pada saat itu beta di sana. Makanya tidak usah saling memprovokatori. Tidak ada yang provokator. Iyo, tidak ada yang provokator di sini. Jangan sampai di negara Republik Indonesia ini akan terjadi begitu lagi. Tidak ada yang sudah terjadi tiap hari, hampir tiap tahun. Jangan sampai lagi. Memang sudah terjadi setiap tahun kan? Jangan sampai. Sekarang yang konten-konten ini yang semua yang live semua menghina Islam. Siapa yang menghina? Coba saya tanya. Banyak. Siapa? Coba kalau dengan saya ada saya menghina? Bom Lia. Tidak ada orang bahas-bahas itu kalian itu. Menghina kita punya agama juga itu kami juga pasti marah. Bukan. Turunlah kau, main kelereng kau di bawah lah. Main kelereng kau di bawah tuh. Saya lagi mau diskusi, tidak mau curhat-curhat di sini. Dari tadi ini saya pingin diskusi. Di bawah aja. Halo, selamat malam. Kristen atau bukan? Selamat malam, salve bang. Oke. Mau nyampein apa bang? Begini bang, saya tadi lihat yang Enggak usah bahas naik, bang, saya ya. mau diskusi soalnya bang. Saya mau diskusi soalnya. Saya malah bahas-bahas yang tidak jelas itu. Oke, saya cuma salam dengan Bang Joseph juga, Bang RK, semangat terus menjadi pewarta Kristus. Oke, terima kasih bang ya, Tuhan memberkati bang ya. Yo, salve. Salve. Ya, silakan nih, mana nih yang ucil-ucil, silakan naik udah diskusi. Gak usah bahas yang lain-lain. Yang Kristen tahan dulu ya teman-teman ya. Yang Kristen tahan dulu ya. Saya lagi mau diskusi dari tadi ini. Dari tadi kita belum diskusi sama sekali ini. Kita belum diskusi sama sekali nih. Ayo. Yang Kristen tahan dulu ya. Halus. Gimana bang? Mau sampai Oke, makasih bang ya. Sabar dulu bang ya. Oke. Gimana? Oke, soalnya lagi cari ya. Ya, saya lagi cari yang Islam ya teman-teman ya. Yang Kristen tahan dulu ya teman-teman ya. Yang Kristen tahan dulu, saya mohon dengan hormat ya. Ya. Silakan. Aduh, kalian ini. Ayolah, diskusi ke atas tuh, naik diskusi. Gak usah bahas yang lain-lain. Halo, selamat malam. Kristen bukan? Katolik bang. Aduh, sabar dulu bang ya. Saya mohon dengan hormat yang Kristen tahan dulu ya. Kalau apa bisa DM saya. Tahan dulu yang Kristen ini. Saya mohon dengan hormat. Biarkan mereka bertanya iman kita teman-teman. Ya. Biarkan mereka bertanya iman kita. RK provokator. Mulai kalian. Memang kebiasaan kain framing. Yang Kristen tahan dulu kah? Aduh. Halo selamat malam. Kristen kah bukan? Halo bang? Kristen atau bukan? Aduh Tuhan.
Silakan. Tahan dulu. Halo, selamat malam. Kristen atau bukan? Muslim bang, Muslim. Muslim, silakan buka kameranya. Yang oten tahan di bawah dulu. Silakan buka kameranya, Pak. Bang. Aduh, Tuhan Yesus Yang Kristen saya mohon dengan hormat Tahan dulu yang Kristen Halo, selamat malam. Kristen atau bukan? Muslim bang. Ya, silakan buka kameranya, silakan. Bentar ya, RK. Ya, silakan. Zaki. RK. Itu arti RK itu apa itu? Biar saya ngerti namanya siapa? RK aja udah, nggak usah. Bukan Raja Kibul ya? Bukan. Saya mau tanya sama RK boleh? Silakan. Di Matius 12 gimana tuh RK? Yesus itu Tuhan apa hamba Tuhan? Baca loh. Baca. Matius 12 berapa? 12, 15 sampai 21. Matius pasal berapa? 15 sampai 21. Ntar ya. Matius pasal 12 ayat 15. Kenapa dengan itu? Coba saya bacakan. Tetapi Yesus mengetahui mereka lalu menyingkirkan diri sana, dan banyak orang mengikuti Yesus dan ia sembuh. Ini banyak orang, ini hal mengikuti Yesus nih. Coba kau lihat baik-baik. Bentar ya. Matius 12, lihat sini saya bukakan ini. Matius 12 ayat 15. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Yesus menyembuhkan orang. Wow. Ia dengan keras melarang mereka dan memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan. Oh, Yesus menggenapkan nubuatan para nabi. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya. Oh, diurapi. Luar biasa. Saya bertanya dulu RK. Ini RK. Terus apa? Yesus menggenapi nubuatan Nabi Yesaya itu sebagai hamba Allah. Kenapa? Udah? Mikmu dibuka. Yesus menggenapi nubuatan sebagai hamba Allah. Mikmu dibuka. Kenapa? Mikmu dibuka. Teman-teman jangan mute dia, biarkan aja. Bisa ditangani kok. Soundcard saya gede kok, suaranya ketutup. Si Joseph tuh suruh turun lah, di senyap-senyapi saya. Gak usah kau atur saya mau dia di sini, terserah saya. Yang saya pertanyakan sama tukang fitnah, bukan saya yang matikan mic kamu. Gak jelas kamu, saya lagi diam, saya difitnah-fitnah. Gak sekalian kamu fitnah nabi kamu yang sekarang di kuburan kamu. Diam-diam Anda, saya nggak ngomong sama Anda. Ya saya juga ngomong sama kamu, saya lagi ngomong sama Muhammad kok. Siapa kamu? Ya, diam Anda ya. RK. Apa? Anda udah punya tangan kanan ya? Enggak, saya teman-teman saya, kenapa? Yang saya pertanyakan tadi langsung aja. Yesus hamba Tuhan atau Yesus itu Tuhan? Gimana itu? Ketika Yesus datang sebagai manusia, mendapatkan gelar sebagai anak Allah, mendapatkan gelar sebagai hamba Allah, mendapatkan gelar sebagai apa? Anak manusia. Apa yang menjadi persoalan? Mendapatkan gelar sebagai nabi, raja, imam. Jadi ketika kau buka Alkitab, kau akan temukan Yesus itu sebagai hamba Allah, imam, raja, nabi, anak manusia, anak Allah. Semuanya kau dapat. Tuhan masuk. Tuhan juga termasuk, hamba Allah juga termasuk. Membingungkan ya. Siapa? Makanya saya bilang, nabimu mendapatkan gelar apa? Al-Amin kan? Yang jujur ya. Oke, kita bicara jujur. Yesus mendapatkan banyak gelar. Ketika nabimu mendapatkan gelar sebagai apa? Al-Amin. Al-Amin itu didapat gelar dari siapa? Tahun berapa?
Gak usah lari-lari kan dulu. Enggak, usia berapa Nabi mau mendapatkan gelar sebagai alamin? Enggak, pertanyaan saya Anda jawab dulu, RK. Iya, saya sudah jawab kan? Yesus ketika datang menjadi manusia, firman datang menjadi manusia, mendapatkan banyak gelar. Imam, Raja, Nabi. Bentar RK, satu hal, apakah hamba pantas disembah? Bentar ya RK. Ya, hamba Allah yang sudah ada sebelum dunia ada, kenapa tidak pantas? Ini sudah jelas tertulis di Maryam 30, dan aku ini seorang hamba yang diberi kitab Injil, dijadikan seorang nabi. Yesus 17 nomor 3, tiada Tuhan selain Allah dan aku Yesus adalah utusan. Itu gimana RK? Udah. Jangan loncat-loncat. Enggak, saya membingungkan itu Bible Anda itu yang Yohanes 17. Sekarang oke, saya paham. Sekarang gini. Saya paham. Coba kamu dengar baik-baik ya. Yesus sebagai hamba Allah, sabar. Hamba. Ya, sabar dulu. Yesus sebagai hamba Allah, Muhammad sebagai hamba Allah enggak? Ya jelas. Oke, sekarang ketika Yesus sebagai hamba Allah, dia bisa ini ayat yang dari atas sampai ke bawah nih yang kau baca. Dia mengusir setan. Orang yang kerasukan setan diusir oleh hamba Allah yang namanya Yesus ini. Lalu banyak orang yang tercengang melihat itu. Ini agaknya anak Daud. Oke? Sekarang, ketika kau mengatakan Yesus sebagai hamba Allah bisa mengusir setan, Nabi Muhammad sebagai hamba Allah pernah nggak mengusir setan? Siapa yang pernah diusir setan sama Nabi Muhammad? Coba. Nggak, coba jangan karena kamu kan mensejajarkan nabimu sama Yesus kan, betul? Betul kan? Nah, Yesus sebagai hamba Allah bisa mengusir setan dalam konteks Matius 12 itu. Nah, Nabi Muhammad juga sebagai hamba Allah pernah nggak mengusir setan? Siapa yang pernah diusirnya? Saya bisa mengusir setan. Nabimu pernah nggak usir setan? Setiap hari dia mengusir setan. Siapa yang pernah diusir setan? Orang yang kerasukan. Bukannya nabimu kena sihir. Bagaimana dia mengusir setan sementara dia kena sihir? Sok kamu jawab. Bukannya nabimu kena sihir, bagaimana dia mengusir setan? Sangat mudah sekali. Iya, ketika dia kena sihir, siapa yang mengusir setan? Dia sendiri. Kapan dia disusir? Kan dia diruqyah. Tidak ada dia ruqyah, tidak. Lalu kalau setan tidak diusir, siapa yang ngusir setannya? Ya kan saya udah jelasin tadi kepada Anda. Jadi gini, dari semua nabi yang kamu kenal, nabi yang terkena sihir itu siapa? Anda lari pertanyaan Anda. Enggak, iya, Yesus hamba Allah, Muhammad juga hamba Allah. Yesus hamba Allah tidak pernah kerasukan. Kalau cara Anda seperti ini buka Rom, Anda nggak selesai ini pertanyaan saya tadi. Justru selesai dong ini. Saya kan sudah jelaskan ketika firman inkarnasi menjadi manusia mendapatkan gelar sebagai hamba Allah, anak manusia, imam, raja dan nabi. Tetapi ketika dia datang sebagai manusia, Yesus tidak pernah kerasukan. Yesus tidak pernah kena sihir. Lantas kenapa nabimu yang kamu sejajarkan dengan Yesus tadi, kenapa bisa kena sihir? Kapan dia mengusir setan? Lah dia kena sihir. Coba kamu jawab. Anda belum jawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab, kamu aja yang nggak ngerti. Jadi apakah pantas seorang hamba itu disembah? Kalau seperti itu, kalau pantas, banyak orang bisa menyembahmu karena dirimu juga hamba. Oke, saya kasih tunjuk sebuah data buat kamu ya. Kamu dengar baik-baik. Di dalam Wahyu pasal 19, di mana ada satu malaikat yang menampakkan diri kepada Rasul Yohanes. Ya, ketika Rasul Yohanes ingin menyembah malaikat itu, ya, malaikat itu bilang apa? Jangan sembah aku, sebab aku bukan Tuhanmu. Tetapi ketika Yesus disembah oleh para rasul, Yesus disembah oleh banyak orang, Yesus tidak pernah menolak penyembahan yang dilakukan oleh para rasul dan banyak orang. Yesus membiarkan mereka menyembah dia. Tidak ada menjadi persoalan. Karena memang dia Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah hamba Allah yang sudah ada sebelum dunia ada. Silakan Bang Joseph. Kayaknya bebal ini. Silakan. Saya mainin aja. Apakah pantas seorang hamba utusan itu disembah? Itu saya pertanyakan. Anda nggak usah lari-lari sampai ke langit. Pening Saya tidak akan lari-lari. Jangankan lari sampai ke langit. Lari ke Bukit Sofa dan Marwah pun saya nggak sudi. Dengerin. Saya bukan Islam. Dalam Kisah Para Rasul 10,
kamu kan membukti apakah hamba itu bisa disembah atau tidak. Saya tanya sama kamu, berarti semua manusia tanpa terkecuali adalah hamba, betul? Petrus adalah hamba, betul? Paulus adalah hamba, Yohanes adalah hamba. Oke, kita baca dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 25. Nah, itu aja bingung. Ya sudah. Dengerin, kita akan lihat ketika kamu bilang tadi Petrus adalah hamba, kita lihat dalam konteks Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-25. Nanti kita baca di sini bahwa ternyata Petrus juga pernah disembah. Kita baca di sini ya. Kamu jangan kemana-mana nanti. Ketika Petrus masuk, kamu lihat. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah. Perhatikan, Petrus disembah. Lalu ayat 26 dikatakan, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Jeder. Ternyata Petrus ketika disembah, Petrus hanyalah hamba, dia tidak bisa disembah. Gugur argumen kamu bahwa semua hamba tidak bisa disembah. Petrus ketika disembah, dia tidak mau. Sekarang saya tanya sama kamu, ketika Yesus disembah, apakah Yesus pernah menolak? Kasih banding ayat yang sama seperti Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 26. Saya tantang kamu, ada nggak Yesus menolak untuk disembah? Saya tantang kamu. Ya adalah itu, sedangkan di situ aja. Di mana? Di mana tertulis Yesus menolak disembah seperti yang dilakukan oleh Petrus? Petrus kemudian membangunkan prajurit itu, kemudian katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Di mana? Tertulis di mana? Ya saya nggak tahu itu tulis di mana. Intinya tahu. Nah, intinya. Terus kenapa kamu ngotot sekarang gini saja? Sekarang gini saja. Seperti ini. Sekarang gini saja. Kamu diam karena kamu kan nggak tahu. Kamu diam. Kamu kan nggak tahu. Kamu diam. Kamu nggak tahu. Kamu sudah kalah loh dalam argumentasi karena kamu sudah bilang nggak tahu. Iya, kamu diam dulu, saya ngomong. Ya enggak, giliran saya karena kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu apa-apa, saya kasih tahu kamu. Mana ada orang nggak tahu kamu malah ngotot. Diam. Kalau berbicara mengenai hamba, sekarang pertanyaan saya. Tadi Bang RK sudah bagus bilang. Di ayat di situ, di selanjutnya, Yesus mampu mengusir setan. Kamu tahu nggak? Bukannya Muhammad mampu mengusir setan, tetapi Muhammad justru diusir setan di dalam dirinya. Muhammad itu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Tahu nggak kamu? Karena datanya. Oke, saya bawakan data, kamu berani bantah ya. Jangan cuma oh itu bohong nih. Iya. Tampilkan datanya. Anda aja sudah membantah kalau Yesus itu hamba. Apakah saya nggak bisa membantah Anda? Enggak. Nanti sih kita akan kembali ke Yesus adalah hamba. Perhatikan di sini. Sudah menjelaskan Yesus adalah utusan. Nih, perhatikan di sini. Saya juga bisa membantah apa yang disebut. Sudah diam. Ya, sudah diam. Buka kacamata RK. Sudah diam, jangan kemana-mana. Kamu kenapa jadi gituin Bang RK? Nggak usah kamu bilang buka kacamata RK. Kamu suruh Nabi kamu buka mukanya biar kelihatan. Nggak usah ke Bang RK. Kamu baca di sini. Ketika di dalam hadis, hei, kamu nggak usah kemana-mana. Hei, kamu nggak usah kemana-mana. Perhatikan. Dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Jibril pernah mendatangi Nabi. Saya bacakan Arabnya aja, kamu yang terjemahkan ya. Saya tantang kamu. An Jibrilah atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Muhammad. Saya bacakan sampai sini, kamu artikan. Artinya apa? Udah langsung ke maknanya aja. Oh, nggak ngerti. Ya sudah, berarti keren kamu ngerti. Ya sudah, pakai terjemahan ya, kamu terjemahan. Aja maknanya. Ya udah, nggak ngerti berarti. Sesungguhnya Jibril pernah mendatangi Nabi. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Beliau menjawab, "Iya, benar." Jibril lalu mengucapkan yang artinya, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ternyata Nabi kamu perlu dieksorsis, ruqyah. Nabi kamu kerasukan dari segala sesuatu yang mengganggumu dan dari keburukan penyakit ain yang timbul dari pandangan mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ternyata Nabi kamu pernah kerasukan. Nah, gini Bang, belum selesai. Karena seorang nabi itu juga manusia. Salah. Dengerin, kamu salah ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena gini, di dalam Islam, nabi itu diberi gelar al-maksum. Tahu nggak al-maksum artinya apa? Artinya tidak bisa salah dan tidak dapat tersentuh oleh dosa. Ketika Nabi kamu kena ruqyah, ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam Markus 5 ayat 1 sampai dengan 17. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan yang adalah legion. Kita baca di sini. Ini adalah peristiwa yang terjadi yang sama yang dialami oleh Nabi kamu. Kita baca di sini. Sesudah itu Yesus dan murid-muridnya tiba di seberang danau, yaitu daerah Gadara. Saat Yesus turun dari perahu, seorang laki-laki yang dikuasai roh jahat langsung menemuinya. Ini Nabi kamu.
Jadi ini adalah salah satu dejavu. Nabi kamu juga merasakan hal yang sama ketika Nabi kamu kerasukan. Jibril datang untuk meruqyahnya. Nah, sekarang begini saja. Ketika kita membahas tentang konsep hamba Allah tadi, saya percaya kamu kan membaca Alkitab begitu luar biasa rajin. Baca Alkitab begitu luar biasa rajin. Kamu mengutip Matius 12 tadi, kamu kan nggak mampu bantah ya. Berarti Nabi kamu pernah kerasukan ya. Nggak bisa bantah kan? Apa? Bisa bantah nggak? Bisa bantah nggak kalau misalkan Nabi kamu ternyata pernah kerasukan? Bisa bantah nggak? Anda bilang tadi kemasukan setan segala macam lah. Ya kan? Berarti Nabi kamu nggak maksum dong? Nggak maksum gimana? Maksum. Nggak ngerti ya maksum itu artinya? Itu kebuat kesalahan. Iya. Sekarang saya tanya, orang kemasukan setan ketika dia kerasukan setan itu karena dia berbuat salah atau berbuat benar? Tidak. Kok tidak? Apa hubungannya? Saya tanya. Kamu paham nggak arti kata maksum? Nih saya tuliskan dalam bahasa Arab kalau kamu nggak ngerti dalam bahasa Arab bro. Saya tuliskan bahasa Arabnya. Maksum itu bukan pakai K. Nih. Maksum, kamu tahu maksum nggak? Saya ngerti. Udah nggak usah langsung aja ke poinnya aja. Oh ya sudah, kalau kamu ngerti. Jelaskan maksum itu apa? Apa RK? Kamu nggak usah lari. Maksum itu apa? Maksum. Maksum itu apa? Maksum itu artinya apa? Maksum. Tidak pernah berbuat salah. Udah saya jelasin. Salah. Maksum itu artinya terpelihara atau terjaga. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu terpelihara? Dari berbuat dosa, Yosef. Tidak. Sekarang kalau misalkan kamu mau sok pintar, dosa itu bahasa Arabnya apa? Nggak usah belit dirimu. Saya nggak berbelit-belit, saya sesuai dengan pertanyaan. Kalau misalkan Nabi kamu itu maksum. Jadi pertanyaanmu kepada saya apa? Intinya itu aja, nggak usah belit-belit. Saya nggak suka berbelit-belit ya. Ya kalau misalkan kamu nggak suka berbelit-belit, berhenti jadi Islam. Ini yang membuat kamu jadi terbelit-belit. Sekarang gini, kalau kamu mau balik lagi mengenai Matius 12 ayat 15 berarti kamu usah seperti Bible Anda, pelintir-pelintir semua. Kamu itu nggak tahu malu ya? Muhammadmu udah ketahuan di ruqyah, nggak bisa ngeruqyah orang. Anda itu adalah hamba, adalah utusan, tapi kalian kalau kamu masih ngotot itu ya sudah. Kita percaya bahwa Yesus adalah hamba. Kita baca dalam Ibrani. Yesus adalah hamba, malah kalian sembah. Kenapa nggak saya Anda sembah? Saya juga kita baca dalam Ibrani. Kamu kan nggak bisa disembah. Tadi kan sudah ada bukti dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 24 sampai 25. Nggak bisa disembah. Petrus saja yang adalah rasul murid Yesus nggak mau disembah karena dia hamba. Sepenuhnya hamba. Tapi lihat di dalam surat Ibrani, kita baca di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-5 kita baca Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kita baca ayat yang ke-7. Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak laku kepadanya. Pertanyaan saya, hamba mana yang bisa menaklukkan segala sesuatu? Saya tanya sama kamu, hamba mana yang bisa menaklukkan segala sesuatu? Hamba Allah. Hamba Allah. Disengapilah. Udah stop. Jawab pakai dalil. Itu kan jawab pakai dalil. Jawab pakai Al-Quran. Jawab pakai Al-Quran. Siapa yang menaklukkan segala sesuatu? Jawab pakai Al-Quran. Saya mau ngomong, Anda ngomong. Pakai Al-Quran, saya nantang kamu pakai Al-Quran. Saya pakai Alkitab. Jangan perlu, saya Bible Anda, saya tantang. Nggak mau pakai Al-Quran. Nggak mau pakai. Malu dia Bang Joseph, udah nggak mau pakai kitabnya. Nggak usah manggil-manggil saya kalau kamu nggak berani buka Al-Quran. Udah malu dia buka kitabnya Bang Joseph, udah malu dia. Kamu udah malu ya, Jaki, buka kitab kamu Jaki. Buka kitabnya, nggak perlu dibuka. Abang sebutkan saja surah apa.